Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bisa bertemu kembali belajar dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita ngaji dengan kitab Ihya Ulumuddin juz 2 Shahifah 300 dengan tema atau judul yaitu kewajiban orang tua kepada anak, dengan beberapa penjelasan dan keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabu arifku bil waladi. Ra'a al-Aqra'u bin ibnu Habisin an-nabiyya wa wa yuqabbilu waladahu al-Hasana. Faqala innali asratun minal waladi maqabbaltu wahidan minhum. Faqala alaihi salatu wassalam inna man lam yarham la yurham. Artinya adalah disunatkan bagi orang tua untuk bisa menemani kepada anaknya. Seperti halnya Aqra' bin Habis. Sahabat Aqra' bin Habis melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan ketika Aqra' bin Habis melihat Nabi dalam keadaan Nabi mencium anaknya yaitu Hasan. Mencium anaknya yaitu Hasan. Di sini yang dimaksud adalah cucunya yaitu Hasan. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 anak. Sesungguhnya aku mempunyai 10 anak. Saya tidak mencium salah satu di antara mereka. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berbelas kasih kepada orang lain, maka ia pun akan diberi belas kasih dari orang lain. Hadis ini adalah hadis akhrajahul Bukhari min hadisi Abi Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang sumbernya dari Abi Hurairah. Dari sini para saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita orang tua ini harus bisa menjadi teman kepada anak-anak kita. Teman bermain, teman belajar, teman dalam hal segala-galanya. Di saat di rumah harus bisa menjadi teman di rumah. Di saat bersama keluarga, kita bisa menjadi teman kepada anak. Teman ini rasanya lebih memberikan sentuhan, pendekatan kepada anak. Orang tua yang bisa dekat kepada anak. Orang yang tua yang bisa mendekat, yaitu bisa menjadi teman kepada anaknya. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Aqra' bin Habis, sahabat Aqra' bin Habis melihat Nabi Muhammad SAW yaitu mencium anaknya yaitu Hasan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya saya mempunyai 10 anak, di mana saya tidak mencium dari salah satu dari mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang tidak punya belas kasih, maka ia pun tidak diberi belas kasih. Man lam yarham la yarham la yurham. Siapa yang tidak berbelas kasih, maka ia pun tidak mendapat belas kasih. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah belas kasih, cinta kasih kepada anak-anak kita, seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi belas kasih kepada Hasan, di mana berkali-kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kepada anaknya yaitu Hasan. Maka
anak ini harus punya kedekatan kepada orang tua. Kunci anak bisa dekat kepada orang tua. Orang tua harus bisa dekat kepada anak. Kita semua harus bisa dekat kepada anak. Kita semua harus bisa berkomunikasi kepada anak. Kita semua harus bisa menjadi teman karib, teman baik kepada anak-anak kita masing-masing, sehingga anak kita ini dekat kepada kita. Kita pun sebagai orang tua harus bisa dekat kepada anak-anak kita. Jangan sebaliknya kita jauh dari anak-anak kita. Sebaliknya anak kita pun jauh dari kita sebagai orang tua. Wa qalat Aisyatu radhiyallahu anha qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ighsili wajha Usamata faja'altu aghsiluhu wa ana anfahu fadaraba yadi summa akhadahu faghsala wajhu summa qabbalahu summa qala qad ahsana bina idza lam yakun jariyatan. Artinya adalah sebagai berikut. Aisyah berkatanya sebagai berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata kepadaku, suatu hari Rasulullah berkata kepadaku, hai Aisyah, mandilah dan mandikanlah ighsili wajah mandikanlah wajah Usama, atau basuhlah wajah Usama. Kemudian Aisyah pun membasuh wajah Usama, dan juga termasuk di sini Aisyah berkata, saya melaksanakan yaitu membasuh kepada Usama dan juga hidungnya Usama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggerak-gerakkan tanganku, yaitu tangan Aisyah. Tangan Aisyah digerak-gerakkan oleh Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memegang Usama, kemudian membasuh wajah Usama. Kemudian Rasul mencium Usama. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Usama adalah orang yang telah berbuat baik kepada kita di saat dia adalah anak kecil, di saat ia tidak menjadi anak kecil, di saat dia tidak menjadi anak kecil, Usama telah berbuat baik kepada kita. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang dikeluarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dari cerita Aisyah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ia mencium, yaitu Usama, membasuh wajah Usama dan mencium kepada Usama. Di sini menunjukkan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Usama. Kita semua yang sebagai orang tua di rumah, maka harus bisa pandai-pandai untuk bisa memandikan anak, membangunkan di saat waktunya, di saat subuh. Di waktu subuh harus bisa dibangunkan, di rumah dibangunkan untuk bisa melaksanakan didik anak-anak kita, didik dengan ibadah sholat, dengan berjamaah atau dengan melaksanakan sholat secara bersama-sama. Kemudian didiklah kita setiap harinya membagi waktu yang baik di saat setelah melaksanakan sholat subuh umpamanya. Ini harus bisa dididik dibiasakan dengan membaca Al-Quran. Begitu juga membantu orang tua membersihkan rumah, kemudian mengatur waktu, mengatur jadwal sekolah, kemudian mengatur segala yang menjadi kebutuhan sekolah. Kita semua orang tua juga harus memang punya perhatian penuh kepada anak di saat kita di rumah. Ya, apa yang menjadi kebutuhan pendidikan, kebutuhan sekolah, apa yang menjadi kebutuhan hal menyangkut apalah saja yang menjadi kebutuhan anak-anak kita, ini harus kita perhatikan seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kepada Usama, di mana dia selalu mencium membasuh wajah Usama, kemudian juga dia mencium, yaitu mencium Usama. Ini adalah menunjukkan pendidikan, perhatian kita semua
Kita semua orang tua harus terbiasa untuk bisa mendidik anak-anak kita di rumah, mendidik anak-anak kita ketika anak-anak kita bersama dengan kita. Kita sebagai orang tua harus punya kepedulian kepada anak-anak kita. Amin Allahumma amin. Dan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua pengetahuan yang mampu kita ambil dari penjelasan di sini. Yang pertama adalah kita semua bisa menjadi teman kepada anak-anak kita, dekat kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah kita semua bisa menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan menjadi hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud, dan semoga kita semua bisa dekat kepada anak-anak kita. Kita bisa menjadi teman di rumah bersama anak-anak kita. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji pada kesempatan ini, kitab dari kitab Ihya Ulumuddin juz 3 Shahifah 300 dan Shahifah 301. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.